Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang merupakan sub-brand dari smartphone yang terkenal dengan harga murahnya, yaitu Infinix. Nah, sub-brandnya namanya adalah Itel ya, jangan salah sebut lagi, nanti saya dihujat lagi ya. Jadi namanya adalah Itel Vision Pro. Nah, kita udah pernah bahas yang dulu, yang bukan versi Pro. Nah, sekarang kita akan bahas yang versi Pro. Apa sih emang bedanya ya? Karena selisih harganya nggak terlalu signifikan gitu. Dulu itu sekitar 9.099 atau 1 juta kembali 1.000. Nah, sekarang 1.199.000. Dan untuk boxnya di sini ada keterangan dia memiliki dimensi 6,5 inch, resolusinya XD+, kemudian untuk memori internal 32 GB, RAM 2 GB. Dan untuk di bagian belakangnya coba kita lihat ada apa aja selling pointnya. Jadi dia udah pakai Android 10 Go Edition, kemudian untuk baterainya 4000 mAh. Dia udah pakai, udah ada fingerprint sensor ya di harga 1,2 juta. Kemudian untuk chipsetnya 1,4 GHz, quad core, udah bisa ditebak kalau nggak pakai Unisoc ya pakai Spreadtrum. Kemudian kameranya, front kamera, selfie kameranya 5 megapiksel, main kamera triple realnya 8 megapiksel dan dia sudah 4G. Oke, untuk warnanya merah seperti ini. Di sini ada tulisan Itel ya, Itel, sekali lagi Itel ya. Dan langsung aja kita buka. Nah, jadi Itel Vision ini memiliki beberapa SKU yang saya tahu ya. Jadi ada Itel One Vision dan Itel One Vision Plus, kemudian ada Itel Vision Pro ini. Nah, untuk yang Pro ini apa bedanya? 6,5 inch, cukup besar ya dimensinya ya. Dan di paket pembeliannya ada apa aja? Langsung aja kita lihat. Pertama ada ini tempat organize harusnya untuk case. Jadi ada case transparan yang kaku seperti ini ya. Jadi lebih ke hard case. Kemudian beda ya, dari bingkai kameranya udah beda dengan yang versi Itel One. Ini yang dulu itu bukan Pro. Nah, sekarang yang Pro. Nanti aja kita bahas untuk kameranya. Kita taruh di sini dulu. Kemudian juga ada adapter. Nah, adapternya ini memiliki output 5 volt 1 ampere. Jadi 5 watt. Kemudian untuk konektornya apakah sudah pakai Type-C? Sayangnya masih pakai micro USB. Jadi kurang modern sih ya untuk kabelnya. Dan sekarang coba kita lihat untuk Itel Vision One Pro-nya dengan RAM 2 GB, memori internal 32 GB. Nah, kata Pro ini fungsinya untuk apa? Kalau spesifikasinya mirip-mirip gitu, tapi coba kita ulik-ulik sebentar ya. Jadi fingerprint sensor udah kita bahas tadi, langsung aja kita kletek. Dan untuk bagian depan mirip juga dengan Itel Vision. Kemudian bagian belakang. Nah, kalau bagian belakang agak beda ya. Yang paling membedakan adalah bingkai kameranya. Kalau dulu nggak persegi panjang, kalau ini persegi panjang dengan triple kamera ya. AI, ada tulisan AI, vision kamera, dan juga ada LED flash. Kemudian di bagian bawahnya ada logo Itel, kemudian ini seharusnya speaker, ada fingerprint sensor. Jadi dengan harga 1 jutaan udah ada fingerprint sensor, menurut saya cukup menarik. Kemudian di bagian kanan ada volume up and down, kemudian tombol lock dan off. Di bagian bawahnya ada micro USB, kemudian juga ada lubang mic. Di bagian atas masih ada untuk audio jack. Oke, dan untuk warnanya dia biru dengan back covernya ini berbahan plastik. Kemudian juga ada kayak semacam efek-efek abstrak seperti mentari gitu ya. Jadi kayak sinar matahari, warnanya berubah secara gradasi seperti ini. Dan dia memiliki 3D curve. Dan kalau dipegang dengan satu tangan cukup lumayan besar ya, kurang nyaman, tapi karena 3D curve-nya ini jadi pegangannya lebih enak. Oke, jadi sekarang langsung aja kita nyalakan dan kita install. Nah, untuk bootingnya Itel ini mirip seperti warna boxnya ya, warna merah, powered by Android. Oke, jadi sekarang kita coba untuk install beberapa aplikasi dan juga kita hands on untuk HP 1,2 jutaan ini. Oke, jadi Itel Vision One Pro-nya udah selesai kita install beberapa aplikasi. Cuman tadi ketika saya tes untuk Antutu ya, dia ketika 50% langsung off terus gitu. Jadi Antutunya kayak nggak mau dites gitu.
Entah kenapa, jadi tiap 50% dia langsung keluar sendiri. Jadi untuk benchmark sintetis, kita akan menggantinya dengan Geekbench 5. Dan untuk performa Geekbench 5-nya, sebentar ya, performa single core-nya ada di berapa nih? 102, dan untuk multicore-nya ada di 369. Sekarang coba kita lihat spesifikasinya di AIDA. Jadi kita bisa langsung lihat ya chipsetnya pakai apa. Kalau feeling saya sih ya kalau nggak Unisoc atau Spreadtrum biasanya kalau misalkan 1,4 GHz. Nah, jadi dia pakai Spreadtrum SC9832E 28 nanometer 8 core. Speednya ada di 1400 MHz. Kemudian coba kita lihat untuk displaynya. Displaynya ada di XD Plus ya dengan 293 dpi. GPU-nya pakai Mali T820. Dan sekarang mungkin langsung aja kita coba untuk apa ya, kalau HP 1 jutaan ini karena mungkin fiturnya nggak terlalu banyak. Oke, kita coba untuk fingerprintnya. Wih, fingerprintnya lumayan cepat ya untuk sebuah HP 1 jutaan. Kita coba lagi. Oke, nah coba. Saya takutnya nanti pakai fingerprint mana aja bisa. Coba sekarang pakai tangan kanan yang belum saya registrasi, apakah bisa? Nah, nggak bisa ya. Kalau misalkan pakai tangan kiri, nah langsung bisa. Sekarang kita coba juga untuk face unlock-nya. Wih, lumayan cepat ya. Sekali lagi. Wih, oke. Untuk face unlock juga cepat. Jadi untuk sensor security di HP 1 jutaan, biometrik, ada fingerprint, ada face ID, cukup menarik. Sekarang kita coba untuk PUBG. Ini HP 1 jutaan dengan 28 nanometer sebenarnya bukan segmennya gaming, cuman kita coba aja dia ada di settingan berapa. Jadi nggak usah kita koneksikan pakai Geekbench untuk measuring FPS. Kita cuma lihat aja dia ada di settingan mana. Kalau feeling saya ya, prediksi saya dia akan ada di smooth dan medium. Oke, jadi kita sudah masuk di PUBG-nya dan untuk suaranya lumayan kenceng ya walaupun 1 jutaan aja. Nah, posisi speakernya saya suka nih karena kalau misalkan saya nggak pakai earphone, biasanya kan ada di sini ya posisinya. Jadi kalau misalkan kita pakai main game dengan posisi landscape seperti ini ketutupan speakernya. Nah, kalau ini ada di bagian belakang sini. Jadi kalau misalkan kita main nggak tertutup. Kemudian coba kita lihat untuk settingannya ada di mana ya grafiknya untuk PUBG. Dan sesuai dengan prediksi ya, karena saya udah banyak review smartphone dengan chipset 28 nanometer, Unisoc atau Spreadtrum. Dan rata-rata ada di smooth, maksimum, medium. Kalau misalkan kita tarik lagi, balance juga medium, XD belum bisa. Jadi mentoknya kalau misalkan kalian main game di HP 1,199 atau 1,2 juta ini, mentoknya ada di smooth dan juga medium. Ya, seperti ini. Nah ya, untuk jirunya nggak ada, jadi the current device does not support this function. Jadi dia tidak ada sensor giro, wajar di HP 1 juta kecil ya, bukan 1,99 tapi 1,2 juta. Oke, jadi kita udah nemu mobil. Sekarang langsung aja kita coba ya dengan frame-nya biar lebih padat. Oke, nah kira-kira seperti ini. Suaranya kenceng banget ya. Kenceng tapi lebih ke treble, lebih ke suara high untuk frekuensinya. Jadi nggak kerasa bass. Seperti ini. Kalau untuk PUBG di smooth medium aman-aman aja sih ya. Kalau kalian sering makan wortel, mata kalian tajam, menurut saya settingan smooth medium ini nyaman-nyaman aja. Tapi kalau kalian udah tua umurnya kayak saya gini ya, agak harus dipentelengin gitu kalau di settingan smooth medium. Sekarang lanjut ke bagian kamera. Nah, kamera kita coba dulu ya untuk video dengan kamera depan. Nah, untuk interface-nya kira-kira seperti ini. Coba kita lihat settingannya ada apa aja. Jadi video quality-nya mentoknya di 720p. Untuk selfie kameranya yang 5 megapiksel. Ini kamera belakang ya, sebentar. Kamera belakangnya mentoknya di 720p. Sekarang kita ganti dulu kamera depan. Seharusnya sih sama ya. Ya, sama. 720p. Sekarang kita cobain langsung. Jadi ini adalah kualitas selfie kamera depan dari Etel ya, jangan salah sebut. Etel Vision One Pro. Kira-kira seperti ini. Nggak ada delay, menarik. Karena biasanya HP 1 jutaan yang saya review untuk video biasanya ada delay. Jadi nggak ada delay, cuman
saya untuk kualitasnya ya 1 jutaan banget lah. Jadi masih agak ciri khas kamera webcam itu masih ada di sini. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya dulu ya. Nah, kamera belakangnya seperti ini. Coba kalau misalkan fitur AI-nya kita matikan, hasilnya seperti apa. Masih cukup terang, masih cukup detail juga ya. Masih terlihat lah objeknya. Nah, seperti ini. Masih cukup oke ya kameranya menurut saya dengan harga 1,2 juta ini. Nah, sekarang lanjut untuk biasanya penyakitnya HP 1 jutaan itu ada di multitouch. Nah, biasanya cuma 5. Tapi coba kita cek apakah 5 atau 10. 1, 2, 3, 4, 5. Set. Nah, kan sesuai dengan prediksi. Jadi biasanya memang HP yang range 900 sampai 1,2 juta lah ya. Itu biasanya cuma 5 touch. Jadi kalau buat gaming sih memang kuat, cuman ya karena dia nggak bisa menginput secara bersamaan 10 touch. Jadi kalau misalkan kalian pencet-pencet terlalu banyak nggak bisa. Contohnya mungkin di real drum kalian main pakai 10 jari ya. Cuman real drum 10 jari itu kayak apa ya? Kita coba dulu untuk pinggir-pinggirannya. Pinggir-pinggirannya aman, cuman kayak ngerasa agak delay kalau mencet terlalu bersamaan. Coba kita cek lagi. Nah itu ya, jadi kayak ada semacam delay gitu kalau misalkan kita gunakan untuk main real drum. Sekarang kita coba Netflix dulu, app setting, kemudian playback specification. Nah, jadi sesuai prediksi L3 belum support Full HD atau XD. Nah, sekarang kita coba kualitas layarnya ini. Kita coba kualitas layarnya ini di YouTube ya, yang juga pasti resolusinya mentok di 720p. Oke, jadi untuk kualitas layarnya menariknya menurut saya masih cukup oke ya di harganya. Brightness-nya pun juga cukup terang. Jadi kalau saya lemparkan langsung ke arah lighting masih cukup terlihat ya. Kemudian kalau kita lihat dari viewing angle yang berbeda, ya ada sedikit perubahan warna tapi nggak terlalu terlihat gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari center, bagus banget. Coba kita miringin dikit, ada perubahan warna ya di bagian sini sedikit. Cuman sekali lagi dengan harga 1 jutaan menurut saya cukup menarik nih untuk kualitas layarnya. Tapi yang nggak saya suka seperti biasa adalah saya nggak suka water drop dan frame bagian bawahnya ya. Karena terlalu tebal untuk bawah dan selfie kamera water drop ini kayak mengganggu gitu. Jadi kurang full screen aja menurut saya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands on dari Infinix Itel Vision One Pro kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga 1 jutaan kecil, 1,2 juta, kelebihannya adalah dia sudah memiliki fitur sensor fingerprint. Mungkin buat user yang ya suka privacy, cocok banget sih ya, karena ada fingerprint, ada Face ID. Kameranya pun menurut saya juga masih oke di harga 1,2 juta. Desainnya juga, kalau desainnya sih jujur aja ya menurut saya desain 1 jutaan banget. Tapi masih oke lah untuk soal build quality-nya juga nggak terlalu kerasa plastiki banget, masih cukup solid. Warnanya juga masih cukup elegan ya, ada abstrak mentari jadi nggak polos gitu aja. Kelebihan lain masih ada audio jack, dan kelebihan yang paling utama menurut saya adalah harganya yang murah, 1,2 jutaan aja, yang mungkin bisa menyaingi HP-HP smartphone brand lokal. Contohnya ada Advan, Evercost yang biasanya range harganya juga 1 juta sampai 1,5 juta. Oke. Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sebri and see you on the next